Selamat pagi buat gereja Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kebahagiaan ya. Kebahagiaan orang yang mentaati hukum Tuhan. Kenapa bisa bahagia ya menaati hukum Tuhan? Mari kita simak penjelasannya ya. Saudara, kita tahu bahwa kita ini berawal dari orang yang tidak benar, tidak berakal budi, tidak mencari Allah, kata firman Tuhan. Kita adalah pendosa menurut Roma 3 ayat 10-11. Tetapi karena besar karunia Allah akan kita, kita dijadikan orang benar oleh Allah. Karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Sekarang proses berikutnya adalah bagaimana respon-respon kita sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang bebas yang bagaimana kita ini sebenarnya? Apakah sebagai orang bebas yang kita boleh melakukan apa saja termasuk dosa? Tentu tidak ya. Kalau saudara dan saya adalah orang benar, kita bisa lihat dari respon-respon kita terhadap panggilan Tuhan. Bisa dilihat dari buah-buahnya bagaimana, bisa di-refer ke Galatia 5 ayat 22-23. Kata Galatia 24-25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itulah orang benar, saudaraku. Jadi dari semuanya ini adalah proses itu membentuk akal budi kita untuk mengenal Allah, mengenal kehendaknya, kata Roma 12 ayat 2. Mungkin dalam pengenalan akan Tuhan itu daging kita tidak tahan karena belum biasa. Itu namanya proses pembentukan, membutuhkan waktu untuk membentuk manusia yang berakal budi itu. Sekarang mari kita lihat apa sih yang dimaui oleh Tuhan untuk kita sebagai orang benar, orang benarnya Allah. Pesannya adalah mari kita responi apa yang firman Tuhan katakan. Kata firman Tuhan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Seperti judulnya tadi ya, kebahagiaan orang mentaati hukum Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang menaati firman Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang berbahagia. Mari saudaraku, saya mau bagikan firman Tuhan dan saya akan bacakan orang yang berbahagia itu apa kata firman Tuhan ya. Apakah kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu? Mari kita buka saudaraku. Mazmur 119 ya. Ayat 1-8. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dan yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah mencapaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau 1-4 ini kita ada di posisi seperti firman Tuhan ini, kita adalah orang yang berbahagia. Kita lanjut ayat yang ke-5-8. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu.
Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Mari saudara-saudaraku, kita responi apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Dia ingin firman-Nya diresponi oleh kita sebagai orang-orang benar. Kita untuk menjadi orang-orang bahagia, tenang, Roh Allah sudah ada di dalam batin kita yang menolong kita untuk untuk mengikuti apa yang Tuhan minta. Mari kita responi dengan baik. Kalau kita baca, karena kita pagi ini nggak mungkin membaca Mazmur 119 semuanya ya. Boleh saya bagikan di sini 119 ini, Mazmur 119 ini mengajar kita untuk pertama ya, supaya kita bahagia mentaati hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara mau bahagia, taatilah hukum Tuhan. Mazmur 119 ini mengajar kita akan bahagia karena hukum Tuhan. 119 ini kita akan punya hasrat bagaimana mentaati hukum Tuhan. Mazmur 119 ini memohon kita untuk mengerti bagaimana mengerti firman Tuhan. Kita 119 ini mengajar kita selalu berharap kepada hukum Tuhan, percaya kepada hukum Tuhan. Mari kita responi pagi hari ini pendoa-pendoa Tuhan. Mazmur 119 ini juga mengajar kita untuk berbakti kepada Tuhan. Hukum Tuhan itu adil. Cintailah hukum-hukum Tuhan itu. Hukum Tuhan itu memberi terang. Hukum Tuhan itu memberikan rasa aman. Hukum Tuhan itu membebaskan kita dari semua keterikatan. Mari kita berbakti kepada Tuhan. Yang terakhir untuk menjadi berbahagia adalah berbahagialah mereka yang hari-harinya membaca dan memahami firman Tuhan Allah. Lebih dan lebih lagi berbahagia adalah manusia yang hidupnya melakukan kehendak seperti yang diungkapkan di dalam kitab suci. Marilah saudara, pendoa-pendoa Tuhan pagi hari ini saya mau mengajak semuanya, pendoa-pendoa Tuhan, untuk kita meresponi ajakan Roh Kudus menjadi pensapaat bagi orang lain, bagi negara kita. Allah sangat senang sekali kalau kita merespon apa yang Dia ajak. Sebagai anak-anak Allah, mari kita dengan sukacita menerima ajakan-ajakan Roh Kudus Allah. Sekarang jadilah pendoa yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kita doakanlah itu adalah lahir dari roh kebenaran, bukan dari hal rutinitas yang setiap hari, setiap pagi kita lakukan. Sebagai pendoa, kita berdoa pagi ini adalah sebagai proses pengenalan kita kepada Allah. Sebagai proses kepada sebagai proses pengenalan kita kepada Tuhan Allah. Proses itu akan membentuk akal budi kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, untuk mengenal kehendaknya lebih dalam lagi. Saya katakan tadi, mungkin daging kita nggak bisa tahan, mungkin untuk awalnya ya, karena belum biasa. Itulah proses pembentukan. Dia membutuhkan waktu untuk membentuk akal budi kita. Marilah saudara, kita meresponi firman Tuhan dan kita katakan kepada Dia. Mari kita berdoa.